Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Alwan Husain, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong globalisasi. Sebelum saya menjelaskan tentang faktor pendorong globalisasi, saya ingin menyebutkan teman-teman satu kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Hilmi Alwan Husain. Yang kedua ada Dimas Dwi Cahyo. Yang ketiga ada Fadilah Brilian Amukti. Yang keempat ada Muhammad Fai Firdaus. Yang terakhir ada Aninda Hairuni Putri. Oke, saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong globalisasi. Tapi sebelum saya masuk ke materinya, faktor pendorong globalisasi, saya ingin sedikit memberikan gambaran tentang apa itu globalisasi. Menurut KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Atau kita dapat menarik kesimpulan sendiri adalah globalisasi itu adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas-batas antar negara itu menjadi hilang. Oke, sekarang kita masuk ke faktor pendorong globalisasi. Jika kita lihat mengacu pada buku paket sosiologi yang diberikan sekolah, itu faktor pendorong globalisasi hanya ada 3 di buku paket. Yang pertama, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Yang ketiga, mengglobalnya keuangan dunia. Namun ketika kita cari lebih lanjut gitu, ternyata saya menemukan ada 5 faktor daripada pendorong globalisasi. Yang pertama ada kemajuan dalam bidang iptek, terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia, mengglobalnya keuangan dunia. Yang keempat ada kemudahan dalam migrasi. Yang terakhir ada kerjasama antar negara. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kemajuan dalam bidang iptek. Contohnya yang pertama kita lihat gambar di sini. Di sini ada gambar handphone. Kenapa handphone bisa dikatakan sebagai kemajuan dalam bidang iptek? Karena jika kita lihat sekarang, itu manusia berlomba-lomba untuk menciptakan satu teknologi. Makanya ketika manusia memulai riset, maka ditemukanlah handphone ini. Handphone ini difungsikan itu untuk memudahkan urusan-urusan manusia. Dengan adanya handphone ini, kita jadi bisa lebih mudah dalam berkomunikasi antara kita dengan yang lain, masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, bukan hanya sesama masyarakat dalam negeri, tapi juga dengan masyarakat luar negeri. Karena dengan adanya handphone ini kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang kita bisa dapat dari luar negeri. Itu tentang handphone. Yang kedua, di sini ada pesawat terbang. Kenapa pesawat terbang bisa dikatakan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? Sama saja seperti tadi. Karena sekarang manusia itu berlomba-lomba menciptakan teknologi, maka terciptalah si pesawat ini. Dengan adanya pesawat ini, maka memudahkan kita untuk berpergian ke luar negeri, sehingga itu dapat mendorong proses terjadinya globalisasi. Itu kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kita masuk ke terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Ketika sistem perekonomian negara-negara di dunia bersifat terbuka, maka aktivitas perdagangan ekspor maupun impor itu dapat berjalan dengan baik. Kerjasama antara negara-negara di dunia dan perdagangan juga akan semakin terjalin dengan baik. Selain itu, kita juga bisa membeli itu produk dari luar negeri dengan mudah dan cepat. Misalnya saja negara Amerika Serikat, di mana kita ketahui bahwa sistem perekonomian negara Amerika Serikat itu bersifat terbuka, terutama dalam hal perdagangan. Perlu kita ketahui bahwa Amerika Serikat itu juga menyediakan situs belanja online, di mana dengan adanya situs belanja online ini, setiap orang itu bisa dengan mudah membeli produk-produk yang ada di Amerika Serikat tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk pergi ke Amerika Serikat tersebut, gitu ya. Jadi ada di Amerika juga ada all shop, bukan cuma Shopee di Indonesia, tapi di Amerika juga punya Amazon gitu, untuk membeli barang-barang yang ada di Amerika. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga, faktor pendorong globalisasi. Mengglobalnya pasar uang. Mengglobalnya keuangan dunia berkaitan dengan sistem perdagangan dunia, di mana masing-masing negara yang ada di dunia saling ketergantungan tuh antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan negara yang ada di dunia saling menanamkan modal mereka di negara-negara lain. Dalam hal tersebut, ada negara-negara yang menanamkan modal mereka di negara lain dalam jumlah yang besar ataupun dalam jumlah yang kecil. Nah, ketika suatu negara menanamkan modalnya dalam jumlah yang besar, terus dia itu menarik modalnya dari suatu negara, maka hal tersebut akan menimbulkan krisis ekonomi bagi suatu negara tersebut. Oke.
kita langsung masuk ke faktor yang keempat, kemudahan dalam migrasi. Kemudahan dalam migrasi yang dimaksud di sini adalah perpindahan antar negara. Kita ketahui bahwa di sini sudah banyak sekali masyarakat yang melakukan perjalanan ataupun traveling ke luar negeri dengan berbagai kepentingan, misalnya kepentingan bisnis, terus kepentingan pekerjaan, kepentingan pendidikan, dan lain sebagainya. Dan semua itu dapat dilakukan dengan mudah, tentunya tidak terlepas dari adanya alat-alat transportasi yang semakin canggih, semakin modern, dan semakin mengglobal. Misalnya dengan adanya alat transportasi yakni pesawat. Perlu kita ketahui bahwa masyarakat yang melakukan perjalanan ataupun perpindahan ke negara-negara lain, mereka pasti akan disambut dan diterima dengan baik di negara yang mereka kunjungi. Contohnya misalnya ada turis ataupun pendatang dari luar negeri yang mereka datang ke Indonesia. Misalnya ke Bali gitu ya. Yang mana ketika masyarakat luar negeri melakukan perjalanan ke Bali, maka masyarakat Indonesia di Bali pun akan menjambut dan memperlakukan mereka dengan baik. Sehingga hal tersebut memberikan kesan positif bagi masyarakat luar negeri yang melakukan perjalanan ataupun traveling ke Indonesia. Nah, dengan adanya sambutan hangat tersebut, dampak positif yang diterima oleh masyarakat luar negeri, maka mereka tuh menjadi tidak segan-segan untuk sering-sering nih traveling ke Indonesia. Bahkan mereka tuh bisa berinvestasi di Indonesia. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa jika adanya kemudahan dalam migrasi, maka dapat mendorong proses daripada globalisasi. Oke, kita masuk ke faktor yang terakhir, kerjasama antar negara. Setiap negara yang ada tentunya saling melakukan yang namanya kerjasama, baik dalam bidang ekonomi, pertahanan, dan lain sebagainya. Adanya globalisasi tentunya akan semakin mempermudah tuh hubungan kerjasama tersebut, baik secara bilateral, multilateral, dan sebagainya. Contohnya adalah kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Malaysia dalam hal pendidikan, di mana dalam hal ini Indonesia mengirimkan tenaga-tenaga pengajar ataupun guru terbaik yang ada di Indonesia untuk menjadi pengajar di Malaysia. Nah, proses pengiriman tenaga pengajar ke Malaysia tersebut tentunya akan semakin mudah dengan adanya globalisasi dalam bidang iptek, transportasi, yakni dengan adanya pesawat. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kerjasama antar negara dapat mendorong proses globalisasi. Maka itu dia sekian dari saya, proses atau faktor pendorong yang mempengaruhi proses globalisasi. Tadi ada 5. Yang pertama ada kemajuan dalam bidang iptek. Terus yang kedua itu ada terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Yang ketiga ada mengglobalnya keuangan dunia. Yang keempat ada kemudahan dalam migrasi. Dan yang terakhir ada kerjasama antar negara. Oke, mungkin segitu aja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf kalau saya terlalu banyak lihat ke sini karena PPT-nya ada di sini. Oke, terima kasih.